Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, makanan dan minuman merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Bukan saja menjadi penentu bagi perkembangan kehidupan aspek material, aspek fisik, namun juga sangat mempengaruhi perkembangan aspek psikis, aspek spiritual dalam diri seseorang. Jadi begitu besar kebergantungan hidup manusia itu terhadap makanan dan minuman. Itulah mengapa Allah menguji kita dengan ujian untuk menahan diri dari hal yang paling penting tersebut pada saat puasa, yaitu menahan diri dari makanan dan minuman. Ingat, ujian Nabi Adam di surga juga dulu berupa makanan, yaitu berupa buah koldi. Nah, saking pentingnya makanan ini bagi manusia, maka Al-Quran memberikan panduan bahwa makanan yang harus dikonsumsi oleh manusia adalah makanan yang memenuhi aspek halal dan thayyiban, aspek halal dan baik. Rekan-rekan sekalian, puasa yang diawali dengan menahan lapar dan haus dari makanan dan minuman tentu saja memiliki manfaat yang sangat banyak ya untuk meningkatkan kondisi fisik dan spiritual manusia. Pada aspek fisik, fungsi menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum selama berpuasa tentu banyak sekali. Nah, satu di antaranya yaitu untuk memaksimalkan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Saat kita tidak puasa, ya, proses kimia di dalam tubuh kita ini akan mengubah protein, lemak, dan karbohidrat yang terkandung di dalam makanan yang kita makan ini menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Kemudian zat-zat ini ya, diserap dari sistem pencernaan, dimasukkan ke dalam darah, lalu selanjutnya didistribusikan ke seluruh sel-sel tubuh kita ini sebagai sumber energi yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk berpikir, untuk bergerak, untuk tumbuh dan kembang dan lain sebagainya. Lalu selama kita berpuasa tentu saja asupan makanan itu akan terjadi pengurangan. Nah, ketika terjadi pengurangan maka pada proses metabolisme tubuh akan menggunakan jalur lain ya. Karena tidak ada makanan yang kita konsumsi selama berpuasa di siang hari, maka sumber energi itu akan diambil dari cadangan glikogen yang ada di dalam hati kita, di dalam otot kita. Lalu kalau habis glikogen tersebut, tubuh akan menggunakan lemak ya untuk sumber energi. Lalu kalau lemak juga habis, maka tubuh akan mencoba memecah protein yang ada di dalam sel-sel otot kita. Maka wajar apabila di akhir bulan Ramadan umumnya terjadi penurunan berat badan, penurunan lemak, penurunan kadar gula, penurunan kolesterol, dan ini justru baik ya karena dapat meningkatkan kesehatan di dalam tubuh kita. Lalu pada aspek spiritual, menahan lapar dan haus atau tidak makan dan tidak minum pada saat puasa ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, sebagai sarana dan fasilitas dalam rangka menempa diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, puasa adalah sebuah filter ya yang mampu menyaring mana manusia yang bertakwa dan mana manusia yang tidak bertakwa. Dan ini sesuai dengan tujuan dari puasa, yakni untuk membentuk insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan juga pada orang-orang sebelum kalian ya, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Pada bulan Ramadan ini tentu saja bukan hanya kewajiban puasa yang harus kita lakukan, tapi kita sangat direkomendasi untuk melakukan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, kemudian sedekah, berinfak, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan tentu ini berat ya, dan umumnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang di dalam hatinya telah tertanam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berat, maka wajar saja Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan ini
dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Fungsi yang kedua dari puasa pada aspek spiritual adalah sebagai wahana untuk melatih kesabaran dan kedisiplinan diri. Dan tentu ketika kita berpuasa, kita memiliki kemampuan, kesabaran yang lebih baik untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Serta benar-benar melatih kedisiplinan diri, mulai dari kegiatan makan sahur, kemudian berbuka, beribadah tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga dari puasa pada aspek spiritual adalah sebagai wahana untuk menempa kepekaan diri terhadap kesulitan orang lain, terhadap kesulitan fakir miskin. Sebab setiap hari kita merasakan lapar dan haus selama puasa. Tentu haus dan lapar itu tidak enak. Oleh karena itu jangan biarkan saudara-saudara kita kelaparan. Kemudian manfaat yang keempat dari puasa pada aspek spiritual adalah sebagai latihan mengendalikan atau menahan hawa nafsu yang selalu mengajak diri kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan tubuh lemah selama berpuasa, akibatnya sebagian besar dari hawa nafsu melemah. Keserakahan terhadap duniawi juga menurun, ya. Jadi dengan tubuh yang melemah ini akan melemahkan hawa nafsu yang dapat mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga derajat takwa yang kita peroleh selama bulan Ramadan ini dapat kita terapkan di dalam 11 bulan berikutnya, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa.